Dan yang satu dana amanah yang dikelola oleh rakyat. Loh, rakyat yang mengelola dana amanah itu apa? Buktinya rakyat keluhan kabeh kok. Artinya mengelola, rakyat itu tahu. Justru rakyat itu jujur, belum akan ke permukaan kalau belum datang seorang yang pinilih tadi itu. Dan rakyat sekarang sebenarnya sudah tahu siapa yang pinilih, ya, yang pinilih. Masyarakat umum itu kalau rakyat itu kan mengalami pemerintahan yang bercorak ragam, mulai Daraman ke Jenggolo, Kediri, Singosari, Mojopahit, zaman VOC, zaman Jepang, zaman ini kan mengalami semua. Jadi dan pengalaman-pengalaman itu semua masih tetap menghasilkan yang nol, dalam arti tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Padahal cita-cita Bung Karno waktu merdeka itu membuat rakyat hidup damai, tentram, ayem dan tentrem. Makanya bangsa itu lambangnya pohon beringin. Artinya apa? Pohon beringin itu buahnya kecil-kecil. Jadi kalau rakyat itu tidur di bawah pohon beringin, pasti tidak khawatir kejatuhan buah, ya. Pohon beringin mengeluarkan zat asam, manusia mengeluarkan zat asam arang. Jadi dihirup oleh dia, asamnya kita hirup, akhirnya kita ngantuk. Nah, artinya negara ini harus ngayomi rakyat supaya tidak punya kegelisahan sesuatu, baik kegelisahan ekonomi, kegelisahan budaya ataupun politik. Oleh Bung Karno waktu itu lalu disangkat menjadi Trisakti itu. Bebas aktif dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Nah, musuh yang pengen mengeruk harta kekayaan di Republik ini pasti lewat perang mereka sudah kalah, ya. Lewat ngene-ngene sudah kalah, pasti budaya yang dihancurkan. Nah, ini kok kebetulan kemarin itu ngumpul di Kediri, orang sepuh-sepuh di bawahnya Gua Selomangleng di sana. Waduh, tampil penampilan apresiasi ibu-ibu, bapak-bapak, semua kultur budaya Jawa. Lah, saya sempatkan dengan Mbak Astrid, saya naik ke Gua Selomangleng. Kesimpulannya apa? Ibu Dewi Kulisuci itu mengorbankan dirinya. Kili suci artinya itu seorang wanita yang tidak tersentuh sama sekali oleh laki-laki. Lalu bertapa di gua itu. Beliau bertapa itu apa? Untuk anak cucu, untuk Ibu Pertiwi. Jadi itu kan sudah diabaikan hal-hal yang seperti itu. Ya saya nggak apa-apa naik sedikit diantar Mas Radit sama Mas Yudi naik ke sana, saya di setengah di tandu gitu, setengah dipegangi gitu supaya enggak jatuh, ya. Terus saya sudah bakar dupa, lalu terima kasih kepada leluhur bahwa anak cucu diberi kesehatan, kedamaian, dan semoga cita-cita Ibu Kulisuci untuk Ibu Pertiwi akan terwujud dengan segera. Begitu. Jadi ramalan Batu Nyai Rengganis itu terkait dengan pemilu bagaimana ya? Kira-kira bakal lanjut ke kiri, mutar ke kiri, artinya tidak positif, negatif artinya. Negatif. Berarti kemungkinan itu batal nih, bisa jadi. Kemungkinan kok begitu ya, kemungkinan. Dan saya buka kartu juga begitu. Hasilnya ini nanti masuk ke 2024 itu 2023 akhir sampai awal 24 itu hasilnya itu ini pertentangan antara umat manusia, antara kelompok, antara golongan, antara kepentingan itu aja. Antar kelompok. Dan itu sudah diprediksi oleh Batu Nyai Rengganis. Batu Nyai Rengganis ataupun kartu tarot sudah diprediksi. Dan saya sangat percaya karena saya sekolah di politik, ya, di ekonomi, politik sama spiritual. Jadi dari situ, dari sisi politik saya memakai hukum dialektika politik. Tese, antitese, sintese. Tesenya apa? Tesenya sekarang itu Indonesia sudah bukan negara Pancasila lagi. Itu keadaannya. Akibatnya
kondisi politik itu berbentuk liberal yang kapitalistik, kebebasan karena tetapi modal merupakan kepentingan pokok. Padahal bicara masalah uang dan modal, siapa yang megang? Yang pinter-pinter main politik di tingkat elite. Maka dari itu lalu ada istilah oligarki ya, kapitalis bermasalah dan sebagainya. Lah ini karena apa? Karena secara historis bangsa ini belum pernah meluruskan sejarah bangsa. Sejarah apa yang perlu diluruskan? 1965 itu adalah sejarah kelabu. Sampai kapanpun kalau itu tidak diluruskan, sampai kiamat tidak mungkin cita-cita kemerdekaan akan tercapai. Karena sedang sekarang ini sudah bergeser ke rel yang lain, liberal yang kapitalistis. Para profesor yang tidak tahu, sarjana politik yang tidak tahu, DPR MPR yang tidak tahu. Ini kan bukti real. Apa sintesanya? Sintesanya pasti ada tuntutan rakyat, yang nanti itu yang memulai siapa saya tidak tahu, walau alam bisawab, karena rakyat itu merasa juga mempunyai hak politik. Makanya kalau dikaitkan dengan dana amanah Pak Zen ya, itu ada dua jalur. Dana amanah yang dipegang oleh pemerintah, dan yang satu dana amanah yang dikelola oleh rakyat. Loh, rakyat yang mengelola dana amanah itu apa? Buktinya rakyat keluhan kabeh kok. Artinya mengelola, rakyat itu tahu. Justru rakyat itu jujur, belum akan ke permukaan kalau belum datang seorang yang pinilih tadi itu. Dan rakyat sekarang sebenarnya sudah tahu siapa yang pinilih.